Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi statistika, yaitu ukuran kecenderungan memusat pada data kelompok. Nah, beberapa materi yang saya bahas di sini adalah cara menentukan rata-rata, kemudian median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rata-rata, yaitu salah satu cara untuk menentukan rata-rata yaitu dengan cara coding. Nah, mungkin sebelumnya pernah menentukan rata-rata tapi tidak dengan cara coding, maka di sini yang akan saya bahas adalah cara coding, yaitu dengan menggunakan rumus X bar atau rata-rata, yaitu X0 ditambah P dikali sigma FI dikali CI per sigma FI. Oke. Nah, apa itu X0, apa itu P, apa itu FI, yaitu X0 adalah rata-rata sementara yang dapat kita ambil dari salah satu kelas intervalnya. Kemudian P-nya adalah panjang kelas, kemudian CI-nya adalah tanda kelas ke I, di mana I-nya ini kita bisa ambil dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Oke, nah kemudian FI-nya adalah frekuensi kelas ke I. Nah, ini juga kelas keberapa yang kita ambil. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan CI ini? Nah, CI bisa dicari dengan cara XI dikurangi X0 per P, ya. Berarti kita harus menentukan X0-nya dulu, baru kita bisa menentukan CI-nya. Nah, berikut adalah contoh untuk menentukan rata-rata dengan cara coding. Nah, di sini saya berikan tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 8 kelas dengan jumlah frekuensinya adalah 100, maka kita akan menentukan nilai tengahnya. Nah, nilai tengah dari 45 sampai 50 adalah 47,5 sampai di kelas 8, yaitu nilai tengahnya adalah 89,5. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah dari mana kita menemukan nilai-nilai untuk CI-nya ini. Nah, CI-nya bisa ditentukan dengan XI dikurang X0 per P. Oke, berarti sekarang kita harus menentukan X0-nya terlebih dahulu. Kemudian kita substitusikan ke rumus mencari rata-rata dengan cara coding. Oke, nah kita ambil salah satu kelas, yaitu, nah di sini saya ambilnya adalah kelas kelima, yaitu 69 sampai 74, dengan frekuensinya adalah 31, dengan nilai tengahnya adalah 71,5. Maka saya ambil di sini rata-rata sementaranya adalah nilai tengah dari kelas kelima, yaitu 71,5. Oke, nah maka kita bisa menentukan C5, yaitu C untuk kelas kelima. XI-nya yaitu nilai tengah, ya. XI itu nilai tengah, berarti 71,5 dikurangi X0-nya adalah 71,5 per panjang kelasnya dari 45 sampai 50 adalah 6. Nah, berarti di sini adalah 0. Maka CI untuk kelas kelima adalah 0. Nah, kemudian kita tulis untuk kelas yang di atas kelas 5 atau kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, kita urutkan dari min 1, min 2, min 3, sampai min 4. Nah, kelas di bawahnya yaitu kelas 6, 7, 8 kita urutkan dari positif yaitu 1, 2, dan 3. Nah, setelah mendapatkan nilai CI-nya ini,
baru kita bisa menentukan FI dikali CI-nya, yaitu frekuensi dikali dengan nilai C-nya, yaitu 4 dikali min 4 adalah min 16. Kemudian dijumlahkan, yaitu hasilnya min 47. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus mencari rata-rata dengan cara coding. Kita tulis dulu P-nya adalah 6, kemudian F sigma FI dikali CI-nya adalah min 47, kemudian sigma FI-nya adalah jumlah frekuensinya adalah 100, berarti di sininya adalah 100. Berarti rata-ratanya adalah X0-nya adalah 71,5 ditambah 6 dikali min 47 per 100. Nah, berarti hasilnya 71,5 ditambah ini kan min ya, berarti min 2,82. Oke. Maka hasilnya adalah 68,68. Nah, ini adalah rata-rata dengan cara coding. Nah, teman-teman bisa mencoba dengan cara yang lain, nanti hasilnya adalah sama. Oke. Nah, yang kedua adalah tentang median. Nah, median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah berarti kita harus menentukan kelas mediannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara setengah dikali N. Ya. Setengah ini menunjukkan bahwa median itu adalah nilai tengah, dikali N-nya adalah jumlah frekuensinya. Nah, yaitu rumus mencari median adalah B ditambah P dikali setengah N dikurang F per FI, di mana B-nya ini adalah tepi bawah kelas median, kemudian P-nya adalah panjang kelas, kemudian F besarnya ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FI-nya adalah frekuensi kelas median. Ya, ingat FI-nya adalah frekuensi kelas median. Oke. Nah, berikut saya berikan contohnya. Nah, di sini saya berikan tabel distribusi frekuensi. Nah, cara menentukan frekuensi kumulatifnya adalah sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu frekuensi kumulatifnya 45 sampai 50 ini adalah 4. Kemudian 51 sampai 56 frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 4. Ya, jadinya 8. Oke. Nah, kemudian untuk kelas ketiga, kalau ini kan tadi 4 ya, maka 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 30 sama dengan 46. 46 ditambah 31 sama dengan 77 sampai seterusnya, yang hasil jumlahnya adalah 100. Oke. Nah, setelah kita menentukan frekuensi kumulatifnya, baru kita cari yang dibutuhkan dalam menentukan median. Nah, karena kita butuh B, kita butuh P, butuh kelasnya juga, maka langkah pertamanya kita tentukan kelasnya terlebih dahulu. Oke, kelas mediannya sama dengan setengah N, berarti setengah dikali 100, berarti adalah 50. Kita lihat yang 50 itu masuk kelas frekuensi kumulatifnya ada di mana? Yaitu ada di 77. Kalau kita ambil 46, 46 ini belum sampai 50. Berarti kita ambil kelas berikutnya, yaitu 77. Berarti 50 masuknya ada di kelas 69 sampai 74, yaitu kelas ke-5. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan B-nya berapa. B itu tadi apa? Tepi bawah kelas median, berarti 69 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 68,5.
Kemudian P-nya tadi adalah 6 panjang kelasnya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan ada di kelas 5, maka kita ambil frekuensi kumulatifnya di kelas 4, yaitu 46. Kemudian, nah sekarang FI-nya yaitu frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median berarti ambil yang frekuensinya, bukan frekuensi kumulatif, yaitu 31. Oke, nah sekarang masuk ke mediannya, yaitu B ditambah P dikali setengah N dikurang F per FI. Nah, B-nya di sini adalah 68,5 ditambah 6 dikali setengah N-nya adalah yang ini 50, berarti 50 dikurangi 46 per 31. Oke, jadi sama dengan 68,5 ditambah dengan 0,774. Oke, sama dengan 69,27. Nah, ini cara menentukan median atau nilai tengah dari data kelompok. Jangan lupa ditentukan kelasnya dulu sebelum menghitung mediannya agar kita tahu median itu adanya di kelas berapa. Nah, berikutnya adalah modus. Nah, modus kita harus menentukan kelas modusnya terlebih dahulu, yaitu ambil dari frekuensi yang terbesar ya. Lihat frekuensi terbesar. Nah, dengan menentukan modusnya adalah B ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2 ya. Nih. Nah, B-nya itu tadi adalah tepi bawah kelas modusnya, kemudian P-nya adalah panjang kelas. Nah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, ini ya. Nah, kemudian D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, berarti ada 2 nih. Nah, berikut adalah contohnya. Di sini saya berikan tabel frekuensi. Kita akan menentukan modusnya yaitu dengan B ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Kita tentukan dulu kelas modusnya ya. Kelas modusnya kita tentukan yaitu dari nilai frekuensi yang tertinggi yaitu ada di 31. Ya, 31 itu adalah kelas kelima yaitu 69 sampai 74. Nah, berarti kelas modusnya adalah kelas 5. Oke. Nah, sekarang kita akan tentukan B-nya. Nilai tepi bawahnya adalah yang tadi 69 dikurangi 0,5. 69 dikurangi 0,5 sama dengan 68,5. Sekarang P-nya adalah 6. Nah, sekarang kita tentukan D1-nya yaitu selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti sebelumnya itu adalah kelas 4. Berarti 31 dikurang 30 sama dengan 1. Kemudian D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kelas setelahnya adalah yang kelas ke-6, berarti 31 dikurang 20 sama dengan 11. Oke, nah sekarang kita tentukan modusnya yaitu B ditambah P dikali dengan D1 per D1 ditambah D2. Oke, nah B-nya itu adalah 68,5 ditambah 6 dikali D1-nya adalah 1 per 1 ditambah 11. Berarti 68,5 ditambah dengan 6 dikali 1 per 12. Berarti 0,5. Berarti hasilnya adalah 69. Nah, ini adalah modus untuk data interval tersebut. Nah,
setelah modus yaitu ada pembahasan tentang kuartil. Nah, kuartil itu kita menggunakan analisis yang sama dengan penentuan letak dan nilai median. Nah, dalam menentukan kelas kuartilnya kita gunakan I/4. Nah, di sini 4 karena kuartil itu membagi menjadi 4 bagian. Kemudian dikali N. Nah, I-nya itu tergantung yang ditanya kuartil berapa. Karena kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Maka kalau untuk kuartil 1 yaitu 1/4 dikali N. Kuartil 2 adalah 2/4 dikali N atau sama dengan setengah N yang disebut dengan median. Kemudian Q3-nya adalah 3/4N. Ini untuk penentuan kelas kuartilnya. Ya. Nah, untuk menentukan kuartil berarti QI sama dengan B ditambah P dikali I/4N dikurangi F/FI. Nah, di sini yang saya tambahkan keterangannya hanya QI adalah kuartil ke I, tergantung yang ditanya adalah kuartil keberapa. Nah, berikutnya adalah contoh untuk menentukan kuartilnya. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi yang akan kita cari kuartilnya. Oke, saya coba untuk mencari Q1. Ya, Q1 berarti tadi kelas kuartilnya adalah 1/4 N ya, sama dengan 1/4 dikali 100 jadi sama dengan 25. Kita lihat frekuensi kumulatifnya yang mencakup data ke-25. Kalau data kelas pertama frekuensinya adalah 4 untuk frekuensi kumulatifnya. Kemudian frekuensi kumulatif kelas kedua adalah 8. Yang ketiga adalah 16, yang keempat adalah 46. Maka 25 ini masuknya ke frekuensi kumulatif yang 46. Karena kalau yang di kelas 3 ini baru sampai 16. Maka masuknya ada di kelas ke-4. Ya. Jadi posisi Q1, Q2, Q3 tuh gini. Kan pertama dibagi 2 yaitu Q2 atau median. Kemudian di sini dibagi lagi yaitu ini Q1, kemudian di sini lagi ini adalah Q3. Maka ini adalah daerah yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat. Maka ada jadi 4 daerah, makanya pembaginya adalah 4. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu letak posisi Q1-nya yaitu ada di kelas ke-4. Ya. Maka kita bisa menentukan B-nya yaitu sama tadi tepi bawah kelas kuartilnya yaitu 63 dikurangi 0,5. Dikurangi 0,5 maka hasilnya 62,5. Nah, kemudian P-nya tadi adalah 6. Nah, kemudian 1/4 N-nya adalah 25. Kemudian F kumulatif sebelum kelas kuartilnya ambil yang 16 ya. Ingat F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti di sini adalah 16. Kemudian frekuensi kelas kuartil berarti ambil yang 30. Oke. Nah, berarti Q1 sama dengan B ditambah P dikali 1/4 N min F per F. Oke. Nah, berarti B-nya di sini adalah 62,5 ditambah 6 dikali 25 dikurang 16 per 30. Oke, berarti 62,5 ditambah dengan 1,8. Berarti hasilnya 64,3. Nah, ini untuk Q1-nya. Nah, teman-teman bisa nyoba untuk Q2 dan Q3.
Nah, kalau Q2 itu sama dengan median ya, jadi nggak perlu dicoba. Yang perlu dicoba adalah Q3-nya. Oke. Nah, selain kuartil juga ada yang namanya desil, yaitu membagi daerah menjadi 10 bagian. Oke, nah ini sama dengan kuartil cara penentuannya. Pertama harus menentukan kelasnya terlebih dahulu. Nah, kelas desil itu pembaginya adalah 10. Ya, 10 berarti I per 10 dikali N. I-nya itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nah rumusnya hampir sama dengan yang kuartil, hanya beda di pembaginya saja. Di sini pembaginya adalah 10. Ya, dimana DI itu adalah desil ke I, tergantung dari pertanyaannya. Oke, nah berikutnya adalah contoh untuk mencari desil. Nah, di sini saya berikan data yang sama dengan yang tadi. Kita akan cari desilnya dengan cara B ditambah P dikali I per 10N dikurang F per Fi. Oke, kita tentukan dulu kelas desilnya. Misal di sini kita akan mencari D8. Ya, kita akan mencari D8. Berarti kelasnya sama dengan 8 per 10 dikali 100. Maka di sini adalah 80. Nah, 80 ini kita lihat masuk frekuensi kumulatif kelas yang mana? Kelas 1 bukan, kelas 2 bukan, kelas 3 bukan, kelas 4 bukan, kelas 5 bukan, masuknya ada di kelas 6. Karena kelas 5 itu hanya sampai 77, belum sampai 80, berarti masuk di kelas 6 yaitu 75 sampai 80. Nah, kalau sudah dapat kelasnya, kita bisa menentukan B-nya yaitu 75 dikurangi 0,5 yaitu 74,5. Nah, P-nya tadi adalah 6, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu ambil yang 77. Kemudian frekuensi kelas desilnya yaitu 20. Nah, sekarang kita akan cari D8-nya sama dengan B ditambah P dikali dengan 8 per 10N dikurang F per F kecil. Nah, berarti B-nya ini adalah 74,5 ditambah P-nya adalah 6, kemudian dikali, ini hasilnya 80 dikurangi 77 per 20. Nah, berarti di sini 74,5 ditambah dengan 0,9 sama dengan 75,4. Oke, nah ini untuk contoh desil. Nah, desil bisa juga dicari D10, D5, D4, dan seterusnya. Oke, nah yang terakhir adalah persentil. Nah, sama konsepnya dengan desil yang tadi, hanya berbeda di penentuan kelasnya. Nah, kalau persentil ya pernya adalah 100. Nah, di sini I per 100 dikali N. Nah, rumusnya sama, hanya beda di sini. Ini pembaginya adalah 100 ya. Maka PI itu adalah persentil kelas ke I. Tergantung berapa yang ditanya. Oke, nah berikut langsung saya kasih contohnya. Oke, nah di sini ada data. Kita akan coba cari persentilnya dengan cara B ditambah P dikali I per 100 dikali N per F per Fi. Kita akan tentukan dulu. Kita akan mencoba mencari P75 atau persentil ke 75 ya, berarti kelasnya adalah
75 per 100 dikali 100, yaitu 75. Nah, berarti masuk di kelas mana? Yaitu masuk di kelas 77, karena 75 di bawah 77 dan di atasnya 46. Berarti kelasnya ada di 69 sampai 74. Oke, berarti kita sudah bisa menentukan B-nya, yaitu 69 dikurang 0,5. Oke, 69 dikurang 0,5 adalah 68,5. P-nya masih sama dengan yang tadi, 6. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya adalah 46. Kemudian frekuensi kelas persentilnya adalah 31. Nah, maka kita sudah bisa menentukan P75, yaitu B ditambah P dikali 75 per 100 dikali 100 dikurang dengan F-nya yang besar per F kecilnya. Oke, nah B-nya itu adalah 68,5 ditambah dengan 6 dikali 75 dikurangi F besarnya adalah 46 per 31. Nah, di sini adalah 68,5 ditambah dengan 5,612. Nah, di sini hasilnya adalah 76,45. Nah, sekarang teman-teman bisa coba untuk P yang lainnya selain 75. Oke. Nah, demikian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.